Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan unsur musyawarah pimpinan daerah yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Solo, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, Saudara Sekretaris Daerah, rekan-rekan Kepala SKPD yang hadir pada malam hari ini, tokoh masyarakat, nenek mama, cadek pandai, alim ulama, bundo kandung, serta hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara pembukaan pergelaran oratorium pertunjukan seni sejarah berdirinya Kota Solo. Selawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran sebagai pegangan dan tuntunan bagi umat dalam mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bapak, Ibu, para hadirin hadirat undangan yang berbahagia, kehadiran kita bersama di sini sebagaimana tema kegiatan oratorium pertunjukan seni mengenang sejarah berdirinya Kota Solo pada tanggal 16 Desember 1970 atau 41 tahun yang lalu. Hendaknya di masa yang akan datang, rasa memiliki kita terhadap Kota Solo yang kita cintai ini bisa lebih mendalam. Sebagaimana dilaporkan Ketua Pelaksana tadi, bahwa pergelaran oratorium pertunjukan seni merupakan langkah konkret kita sebagai masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai historis dan filosofi, di mana masyarakat Kota Solo, yakninya orang-orang tua kita, dengan segala daya upaya yang ada berusaha mewariskan kepada generasi muda sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Orang menjadi jorong, jorong menjadi nagari, dan nagari menjadi sebuah perkotaan. Terwujudnya sebuah negari menjadi kota tentu tidak cukup ditandai dengan adanya dokumen berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah kota kecil Solo serta dokumen lainnya. Setiap tahun dalam kehidupan perkotaan kita kenang dalam bentuk peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solo, dan setiap tahunnya pula kita tertantang bagaimana kita mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solo ini menjadi sebuah kegiatan yang bermakna dan berdaya guna. Upaya mendayagunakan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Solo ini melalui kerja keras dan insan seni dan budaya Kota Solo di bawah bimbingan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ditampilkan sebuah pergelaran seni dalam bentuk oratorium pertunjukan seni teater, drama, dan tari. Atas kerja keras insan seni dan budaya serta didukung seluruh stakeholder, akhirnya pertunjukan ini dapat terwujud. Diharapkan juga kiranya akan muncul pribadi-pribadi nan luhur yang menunjukkan ciri khas orang Minangkabau, khususnya menunjukkan ciri khas kita selaku orang Solo, anak Nagari Solo, Aka Solo Budi Selayo, serta meningkatkan pengalaman seni adat yang selama ini tetap kita banggakan sebagai masyarakat yang beradat dan beragama. Dengan falsafah adat pesandi sarak, sarak pesandikan kita bulat, sarak mengatur, adat memakai. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kepada panitia yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Sutradara Henry JB SSN MH, penulis naskah Edi Suwisno SSN MSN, komposer Indra Jaya SSN MSN, koreografer Wardi Metro SSN MSN,
penata rias dan busana, Desminar SSM dan Ongki Irawan. Didukung oleh 50 orang pemain, penari, pemusik, dan aktor yang terdiri dari pelajar SETA Sekota Solo, bekerja sama dengan mahasiswa ISI Padang Panjang. Hadirin selamat menyaksikan. Terbentanglah danau yang merapat di sepanjang jalan berkelok dan perbukitan. Derik dedaunan adalah himne yang mengiangkan rindu. Hamparan bukit melintasi padang luas, begitu menguning, menyerupai pandar emas dalam lautan. Sebaran padi yang menunggu di tuai, menyubur di tiap musim, memahat kebanggaan dan jati diri. Anak-anak nagari melintas dalam daya cipta yang tak terputus-putus. Di balik hati, mereka berucap. Di untaian padi yang menguning, kami akan mengikuti jejaknya. Berhikmahlah pada pertumbuhannya, agar di saat makin berisi, kami menjadi terlatih untuk biasa menunduk. Inilah tanah harapan yang tergugah lewat nasihat peristiwa, yang mematang lewat butiran sejarah. Sebab dalam tinta emasnya tertuang pelajaran panjang menuju puncak-puncak kejayaan. Inilah butir hikmah sebuah perjalanan dan doa dari sebuah kota penuh harapan yang bernama Solo.
perempatan tahun 1946. Dalam terik siang hari yang memanggang, maka bertatap mukalah para penghulu, cerdik cendekia dan alim ulama. Para pemuka nagari Solo hadir dalam duduk sehamparan Tagak Sapa Matang. Tersebutlah diantaranya NHT Datuk Bandaru Hitam, A Datuk Bandaru Sati, Lahar Sahih Putiah, Marah Adin Datuk Penghulu Sati, Dr. A Darwis Datuk Batu Basa, Sultan Harun Datuk Batuah, Lamika Saidi, dan putra-putra Solo yang lain. Mereka khusyuk dalam suruh, menjawab perguliran waktu yang terasa gencar menggambarkan perubahan, menyandang semangat agar tak surut ke belakang, lalu memulainya dengan menegakkan kepala demi menantang masa depan. Mereka adalah anak nagari yang terpilih, yang sigap menyatukan pendapat, menggapai itikad yang seia sekata bahwa Solo sudah saatnya berbenah dari masa lalu, menyingkap kemajuan zaman agar sepadan dengan kota besar di wilayah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manolah sagalo niniak mama alim ulama cadiak pandai cukui rombongan kasadonyo. Rumah gadang bariba pintu nak tarang sampai ke dalam halamannya tumpak batumpah. Ditakukan kapalonan satu dihujamkan lutuinan duo. Maaf jorila nan diminta. Hai! Sudah saatnya kita harus membuktikan bahwa kota kita telah setara dengan Padang, Medan, Palembang, bahkan Jakarta. Tidakkah kita pertimbangkan kebesaran leluhur? Bukankah kekuatan nagari adalah penyangga adat? Nagari Solo. Sebutan itu lahir dari jerih payah dan akal budi yang begitu panjang dan berat. Penamaan dan tatanan baru tidak dengan sendirinya menghilangkan kebesaran yang telah dicapai. Apalagi ikatan adat yang sama-sama harus kita junjung tinggi. Ini adalah peneguhan bahwa kita selalu terbuka pada perubahan. Tapi kota bukan sekedar penamaan, Angku. Nagari juga bukan sekedar nama. Ia mengisyaratkan watak kita yang khas dan penuh kepribadian. Nagari adalah irama dan sumber hidup. Apakah kita akan meleburnya begitu saja? Lagi pula, bukankah cita-cita menjadi kota tidak semudah menggapai impian pada gemerlap? Jangan-jangan saudara-saudara ini telah terpukau pada kemegahan yang kosong. Oh, jadi Angku memandang tatanan baru hanya jelaga untuk memperturutkan ambisi kemegahan, begitu?
Kenapa? Kenapa kita justru memandang dengan penglihatan kuda seperti itu? Bukan begitu, Sana. Kami takut. Tanpa sadar kita telah terjebak dalam sikap yang latah. Cobalah kalian simak. Solo mungkin terlalu gemerlap untuk disamakan dengan desa. Tapi tempat ini masihlah terlalu terbatas untuk disebut sebagai kota. Tanpa pertimbangan panjang, kita bisa terperosok dalam keputusan yang babi buta. Angku sekalian, kegamangan itu karena kita takut pada bayangan kita sendiri. Kita tidak pernah memiliki niat untuk mengurangi, apalagi meleburkan nilai-nilai adat. Adat dan keluhuran kita akan abadi. Keterbukaan kita ini adalah pembuktian bahwa adat kita akan tetap subur dan bersahaja dalam jatuh bangunnya waktu. Yakinlah angku sekalian, di tengah kemajuan, adat kita akan tetap berkibar, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Lagi pula, keinginan ini lahir dari kaidah fikih, bahwa kita tak perlu mempersulit yang mudah, tapi justru harus berikhtiar untuk mempermudah yang sulit. Saya tak hendak mengatakan masa kemarin masa yang sulit, tapi insya Allah perubahan menuju kota akan semakin mempermudah segala sesuatu yang telah mudah. Dan kemudahan-kemudahan itulah yang kelak akan membuat kita terserabut dari akar. Semuanya tak akan terkendali. Yang muda bertindak sekendak hatinya. Mereka kehilangan rasa hormat pada yang tua, karena yang tua pun ikut-ikutan mengejar kesenangan dan tak sanggup lagi memikul teladan. Saudaraku lupa, penyangga adat kita bukan sekadar bersandar pada akal, apalagi nafsu. Jika negeri ini berubah menjadi kota, maka sesubur apapun pertumbuhannya, ada yang akan selalu menjaganya, yakni akhlak dan akidah. Betul, angku sekalian. Dan kemajuan kota kita akan selalu melimpahkan berkah. Tentu dengan doa dan kesanggupan kita untuk selalu merasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baiklah. Sebenarnya masih ada sekat bagi kami untuk mengikhlaskan pendapat dan alasan saudara-saudara itu. Tapi tidaklah arif bagi siapapun yang dalam situasi seperti ini mengambil pilihan untuk lepas tangan. Begitulah, terik siang mulai luruh dalam rona ufuk. Setiap jiwa menyandarkan cita-cita pada kata sepakat. Dukungan pun menyebar pada setiap persukuan. Mulai dari suku Caniago Kotodare, Caniago Baruah, Caniago Koronggadang, Caniago Supanjang Aro, Caniago Tabu, Caniago Sungai Napa, Caniago Ampek Korong, Koto Piliang, dan Malayu. Mengendapkan bara curiga atas kerampakan Ligaran. Waktu pun sudah saatnya meluangkan jawab. Dan berita pun perlu segera diwartakan bahwa cita-cita menjadikan nagari Solo sebagai kota adalah tekad yang tak dapat ditawar. Cita-cita yang digapai bukan untuk menyisihkan nagari, tapi sekedar menyongsong kehidupan dengan memperbarui pengabdian. Maka di tahun 1968, marah Adin Datuk Rajo Batuah semakin mematangkan langkah, meneguhkan panitia 10 sebagai biduk rintisan. Pun begitu,
tak ada biduk melenggang tanpa benturan riak arus. Selalu ada bisikan curiga atau hasrat pembuktian cinta pada peninggalan leluhur yang sering kali berlebihan. Maka banyak sudut yang merasa harapannya mengerdil. Banyak sudut mencibir dalam ketidaksetujuan terselubung. Kian hari, sekampun seolah menunggu api. Hingga masa pun tiba untuk mengukuhkan persetujuan pada Nagari Salayo, Koto Baru, Tanjung Bingkuang, Saut Laweh, Gawuang, Panyakalan, dan Guguk Sarai. Tetapi tanpa diduga, yang dituju seolah arus deras yang memberi terjangan balik. Kami tidak sepakat. Ini merupakan peninggalan terhadap asal usul. Kalian tidak melepas sejarah dengan mencampakkan ketinggian Tata dan Minangkabau. Kalian terburu nafsu dengan melihat kesetiaan ini pada permukaan saja. Minangkabau bukan sekadar nama atau pekik yang membahana. Dengarlah, Minangkabau adalah nilai yang terpahat di jiwa. Jiwa? Tidak ada. Bagaimana kalian merasa yakin tempat bermukim ini akan dihuni manusia-manusia berjiwa kuku? Sementara tiang-tiang itu hendak kalian robohkan. Siapa yang hendak merobohkan siapa? Apa yang salah kalau kita berganti atap? Apa kita harus memutus kemungkinan untuk membuat tempat berteduh yang lebih nyaman? Demi tegaknya adat, jika tanah ini kalian pandang tidak nyaman lagi untuk tempat berhuni, maka sebaiknya kalian pergi. Pergi, setuju, pergi. Baiklah. Kami datang untuk menimbang pendapat. Tapi jika kalian tidak sepakat, itu tidak akan menghalangi kami untuk melakukan cita-cita. Tunggu. Kami akan tetap bertegak untuk menjadikan kenagarian Solo sebagai kota madya. Sebuah kota yang disangga nilai-nilai adat dan kekuatan sara. Kalian memang sengaja membangun dinding pembatas. Memperpanjang cakap hanya untuk menggarami laut. Dengarkah? Jika Solo bukan lagi Kenagaria, maka kata terakhir dari kami, biarlah kita tegak di antara sandaran masing-masing. Dan tanpa Kenagaria, maka punahlah segala ikatan untuk hidup berdampingan. Selamat siang. Maka bara pun tersulut sudah. Berkobar dalam ladang curiga pada datangnya cita-cita atau kesetiaan, sepertinya mengharuskan setiap pejuang bertahan pada keyakinan masing-masing. Begitulah, tiap semburat langit seringkali mengundang mendung, menyelimuti tiap sendi, merambah pada tiap ruang perbincangan, memiskinkan jiwa yang tengah mekar. Tak luput pula pada ikrar cinta kasih sesama anak manusia.
Saya tidak bisa mengelak, Adinda. Ambisi kerabatmu terlalu angkuh untuk kami ikuti. Jikapun kita diberi kesempatan untuk dapat berbagi, berat rasanya hidup dalam ketegangan seperti ini. Tapi Kanda, semua itu tak bertaut dengan perasaan kita. Sepantasnya ketulusan ini lekang, sementara kita telah susah payah mengukirnya. Perasaan ini tidak akan pernah padam. Tapi jika masih ada pilihan untuk bisa memilikimu, Kanda berpikir untuk memilih menyerah. Kanda, serunyam itukah kita menghadapinya? Ini hanya ketidakpahaman orang tua kita. Mereka sedang belajar bagaimana menunjukkan cintanya pada Nagari. Kenapa kita yang harus jadi korban? Tidak, Adinda, tidak. Mereka saling mengabaikan satu sama lainnya. Nagari bagi kami bukan sekedar keemasan masa lalu. Ia adalah pengaturan hidup yang sudah menjadi nafas kami sehari-hari. Dan maaf, kerabatmu itu telah mencabik sendi-sendi kehidupan yang telah berurat ini. Tidak, Kanda, tidak. Keinginan kami hanya berupaya bisa berdiri sejajar dengan yang lain. Jika Solo menjadi kota, ia bukan hanya kebanggaan Nagari kami. Solo akan tetap menjadi permata Ranah Minang. Dan apapun kenyataannya, cinta ini tak bisa dibatasi oleh dinding apapun. Kanda tidak bisa mencintaimu dengan dada terpasung. Kanda benar-benar lelah. Kanda ingin pergi meninggalkan semua ini. Kanda, Merantau menjadi keputusan terbaik, Dinda. Di sana, semoga saja banyak hikmah yang bisa dipetik. Dinda tak sanggup berjalan sendirian. Kanda tidak berminat memadamkan kasih kita. Jika waktu meredakan perbedaan ini, Kanda pasti kembali. Kanda akan kembali, menyunting kesetiaan dan ketabahan Dinda dalam menunggu. Selamat tinggal, Dinda. Kanda, Selamat tinggal. Maafkan Kanda. hati mulai menulis debur. Selepas bergandengan di sepanjang bibir danau, sembab bola mata menahan malam yang tak henti menebas bisikan. Kata hatimu, nagari ini guratan usia yang masih fajar, yang bisa kau lupakan di setiap lekuk uratnya. Tapi panggilan kemuning padi tak akan pernah senyap, sekalipun oleh deras hujan berulang. Ya, kutitipkan kenangan pada dendang kanak-kanak, sebab tiupan
Tuan Bansi terlalu benderang mengabarkan kampung halaman. Sebab di sini aku masih tertatih memadamkan nyala rindu. Pada batang-batang padi yang riuh berjajar, pada tiupan angin yang membuatmu menggelombang. Kugantungkan cinta seperti danau di bola matanya. Yang tak kenal letih menungguku kembali. Kutitipkan cinta sebab kemuning padi adalah usapan ibu. Sabalun bakaba di rambang patang. Senja pun menderaskan cucuran keringat. Debur itu perlahan menenang, bukan karena kepasrahan, semata karena jendela telah terbuka. Tirai pun berayun tersepoi angin. Orang-orang menjadi bijak oleh niat yang luhur. Mereka menjadi rindu pada genggaman jemari saudaranya. Sebab panggilan masa menuntut untuk berbenah agar pemukiman semakin selaras dengan zaman. Tak ada kata lain kecuali berdamai dengan perubahan. La dapet katonan sayo bule la bulia digolongkan kok pipi la bulia dilayangkan bule aye kapan bulu bule la kato kamu pakai la sanang umai kasadonyoi. Balayakai disalido harinan sadang tangari lasa pakai umai kasadonyo paaka sanang dalam mati tuanai. Perbedaan ini tidak seharusnya membuat saya bersempit dada. Banyak yang harus dikorbankan. Sebagai mama, saya merasa semakin jauh dari sikap bijak. Angku, berilah kesempatan kepada kami untuk mewujudkan kota Madya ini. Semangat Kanagarian akan selalu kami jaga, agar kota Solo berkembang menjadi pusat daya cipta. Saya paham, Busana. Paham. Tak ada yang salah pada etiket kebaikan. Saya tahu setiap kemauan untuk membuat segalanya menjadi lebih baik adalah luhur. Terima kasih, Angku. Seperti keluhuran kemenakan kita yang saling jatuh cinta. Memang tak ada yang lebih berharga dari keluhuran. Mudah-mudahan kemajuan kota ini akan selalu bermuara ke sana. Iya,
Dan semoga keluhuran tidak berhenti sebagai sebuah citra. Karena keluhuran bukan apa yang nampak di mata. Saya mengerti Dusana. Nagari atau kota Madia itu hanyalah sebuah bungkus saja. Iya. Sementara Minangkabau yang sama-sama kita cintai adalah nilai. Ia hanya subur dalam kejujuran kita. Ya, maafkan saya. Maafkan saya Dusana. Mari. Terima kasih. Pandai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajar telah menyingsing di pertengahan 1956 ini. Hari ini kita teguhkan semangat kita untuk membangun kota Solo ini menjadi sebuah kota Madia yang sejajar dengan kota-kota lain di Nusantara. Telah terencana di hadapan kita 2 kecamatan, yakni Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan, untuk berikrar memakmurkan kota tercinta kita ini. Saudara-saudara, kota Solo bukan sekedar kota yang hiruk pikuk demi mengejar kemegahan, tapi kota Solo ini adalah ruang yang lebih lapang untuk menjaga silaturahmi, tempat yang lebih luas untuk berekspresi. Saudara-saudara, rumah ini, rumah kita ini adalah rumah yang teduh untuk saling peduli. Dan lebih daripada itu, kita akan mulai dari kota Solo ini untuk menjadikannya tempat saling memberi nasihat agar kita tak ujub, tak kabur, dan bersikap sewenang-wenang. Mari saudara-saudaraku, mari bergandengan tangan menggapai ridhonya sambil mendekap kesabaran bahwa ridhonya akan jauh panggang dari api sebelum kita menebar cinta di antara sesama. Hidup kota Solo! Hidup kota Solo! Hidup kota Solo! Hidup kota yang kita cintai ini!
Akhirnya sampailah di penghujung tahun 1970. Ketika itu, percikan air danau mulai menyisakan sejuk embun. Lalu lalang wajah yang bergenggaman tangan mulai berseri-seri. Di arah barat kota, panorama terpoles warna jingga. Deru kendaraan adalah orkestrasi semangat yang tak pernah pudar. Irama kehidupan berdetak di setiap sisinya, menyisir dalam jeda-jeda waktu yang dirindukan. Ketika panggilan Robi bersahutan, kota Solo pun tenggelam dalam kekhusyuan. Semua bersujud pada satu penjuru, mensyukuri hidup dan senantiasa menghidupkan rasa syukur. Sampai siapapun yang bermukim akan menagih pengabdian sang pengemban amanat untuk menjaga kota Solo menjadi elok bagi siapapun yang bertamu, menjadi elok